untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Bagaimana kamu mau melaksanakan pemerataan kalau tidak ada yang kerja? Bagaimana kamu yang mau kerja kalau kamu hanya kuli? Ada pelayan-pelayan begini. Nggak mampu, omong kosong. Kehidupan Habibie sendiri mengalami berbagai dinamika politik tanah air. Dari periode sebelum kemerdekaan, periode Orde Lama saat kepemimpinan Soekarno, hingga mengabdi kepada nusa bangsa dengan menjadi bagian dalam pemerintahan Soeharto. Dan tak kalah hebatnya, beliau mengalami proses transisi dari Orde Baru berubah menjadi masa reformasi. Jadi saya alami jelas dong. Saya lahir tahun 36. Waktu Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan tahun 45, saya usia berapa? 9 tahun. Saya masih bisa dengar. Saya lihat kakak-kakak saya yang 17 tahun naik kapal pergi ke jauh. Ada yang kembali, ada yang gugur. Jadi saya alami itu. Dan saya alami waktu saya tamat SMA tahun 54. Kan Indonesia baru diakui 4 tahun. Kan kita diakui 49 di Renfield, Meja Bundar. Baru di Pelonco. Mau berangkat April 55. Tapi sebelumnya saya harusnya mahasiswa tingkat pertama. Ya, harus antara Homan dan tempat konferensi Gedung Merdeka itu ditaruh anak-anak muda. Cewek cowok gitu. Dan yang lewat itu Bung Karno mendampingi Chu Enlai, Bung Karno mendampingi Pandu Niro, dan saya di situ dengan pakai bendera. Ya, begitu. Pancasila menjadi bagian keseharian dalam kehidupan Habibie hingga menjadi mentor dalam penataran P4 atau di masa lalu dinamakan indoktrinasi. Kalau kalian dapat P4 tak? Penataran tak? Kalau Ibu Ainun tiap kali dia bilang itu Habibie itu tidak boleh yang harus dapat P4 itu. Padahal saya tidak pernah dapat P4. Saya memberi P4 itu. Suruh ngajar. Pada listing pertama. Pada orang-orang menteri-menteri yang pertama saya kasih berikan. Karena akarnya masih dikit. Tapi satu yang saya dapat. Bukan P4. Pada waktu namanya apa? Indoktrinasi. Diindoktrinasi. Lebih dalam. Seorang patriot sejati yang selalu berusaha dengan segenap jiwa raga membaktikan diri terhadap nusa bangsa, memajukan Indonesia melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita punya cita-cita yang tinggi. Mau ketentraman di bumi Indonesia. Harus tahu yang dimaksudnya dengan Habibie itu ketentraman apa. Saya tidak setuju kita hanya berpikir pertahanan dan keamanan. Apa gunanya kalau semua aman dan saya bisa pertahankan negara saya pakai semua senjata-senjata dan sistem dan dibuat orang lain saya impor satu. Apa gunanya kalau saya GDP-nya tinggi meningkat tetapi GDP-nya itu 80% dikuasai hanya oleh sepelintir 10% dari keluarga tertentu. Yang lain hisap jari. Saya bukan kapitalis, tapi saya berontak. Saya nggak mau. Berbagai jabatan strategis diembannya, membangun cita-cita luhur, membangun industri berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Kamu bisa bayangkan, saya datang kemari mulai hanya 20 orang deh.
mentor saya dengan 20 Ramlan dan masih banyak itu yang Pusponegoro, Rahardi Ramlan, Sutadi Suparlan, Gayo, si Jermani, itu masih hidup. Ramlan masih hidup, Pusponegoro udah meninggal, Gayo udah meninggal, Sutadi Suparlan masih hidup, si Jermani masih hidup, semua hidup. Itu 20 orang. Saya mulai merekayasa industri strategis. Pakai uang halal dari Pertamina. Di Pertamina didirikan divisi advance teknologi dan ilmu dirgantara. Begitu kan? Ada. Supaya saya dapat uang dari Pak Ibnu. Kenapa? Harga minyak tiap minggu naik. Kita hanya bisa memanfaatkan 30%, 70% available. Saya sebab ini. Saya buat. Coba. Waktu saya jadi wakil presiden, saya tidak boleh lagi karena harus saya sedang mau N250 udah terbang, yang udah 800 jam, tinggal beberapa jam udah dapat certification. Dan saya mempersiapkan N2130. Bukan itu aja, industri strategis yang mulai 20 orang itu saya jumlah manusianya udah 48.000, turnover sekitar 10 billion US dollar. Seorang teknokrat yang diakui dunia, seorang birokrat dengan manajerial berkualitas hingga negarawan yang jumawa. Sekarang saya buat R80. Belum dapat apa-apa dari pemerintah. Sekarang mungkin tidak bisa, tapi saya tidak bisa mengembangkan lebih dari ini karena saya butuh lebih banyak. Bagaimana orang mau invest, saya tidak dapat 1 sen pun dari pemerintah. Bukan punya saya kok. Why? Gak ada market, itu. Buka aja matamu. Gak mampu, omong kosong. Itu yang kebesaran Ibu Ainun. Dia bilang, udah deh, sabar. Membangun Indonesia, banyak caranya. Tentram itu iya dek, kalau Anda jadi tua, bisa hidup nyenyak, tidur nyenyak, tidak ada masalah karena sekitarnya